Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan permintaan dan elastisitas permintaan. Soal-soal ini masuk dalam materi bab 4 kelas 10, yaitu bab terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Simak video ini sampai akhir ya guys. Kita mulai dari soal tipe 1 ya. Soalnya adalah ketika harga bolpen Rp800 per unit, jumlah bolpen yang diminta 100 unit. Dan ketika harga bolpen Rp600 per unit, jumlah bolpen yang diminta 200 unit. Maka tentukanlah A. Fungsi permintaannya, B. Tentukan besar elastisitasnya, C. Termasuk jenis elastisitas apa dan kemudian terjemahkan, D. Gambarlah kurvanya. Nah, untuk soal yang seperti tipe 1 ini, cara penyelesaiannya adalah kita kerjakan satu persatu dulu ya guys. Yang pertama adalah fungsi permintaannya. Nah, untuk membuat fungsi permintaan, kita membutuhkan rumus ini. Nah, rumus P min P1 dibagi P2 min P1, Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Sebenarnya memang sih ada cara yang cepat untuk membuat fungsi permintaan. Tapi secara prosedural, saya harus menyampaikan kepada kalian cara yang benar untuk membuat fungsi permintaan. Nanti di lain waktu akan saya buat deh video tentang cara cepat membuat fungsi permintaan. Oke guys? Nah, kalau sudah seperti ini, kita identifikasi dulu nih mana P1, P2, Q1, dan Q2. Kita cek lagi soalnya. Ketika harga bolpen, nah harga itu kan price ya. Karena ini yang disebut pertama, maka ini adalah P1. Kita tulis di sini. P1 800. Jumlah bolpen yang diminta, jumlah itu adalah quantity. Nah, karena ini yang disebut pertama, maka ini yang dinamakan Q1. Kita tulis Q1. Kita lanjutkan, ketika harga bolpen 600 per unit, nah ini harga lagi, harga itu price, P, maka ini adalah P2, kita tulis di sini, P2 600. Jumlah bolpen yang diminta 200, nah ini adalah Q2, jumlah yang kedua, kita tulis di sini, Q2, 200. Nah, kalau sudah teridentifikasi seperti ini, kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus ini. P1 kita ganti dengan 800, P2 kita ganti dengan 600, Q1 kita ganti dengan 100, Q2 kita ganti dengan 200. Dan jadinya seperti ini. P min 800 dibagi 600 dikurangi 800 sama dengan Q min 100 dibagi 200 min 100. Setelah itu kita kurangkan dulu yang bawah, kita selesaikan dulu yang bawah ya. Hasilnya menjadi P min 800 dibagi min 200 sama dengan Q min 100 dibagi 100. Nah, kalau sudah seperti ini kita kalikan secara silang. Min 200 ini kita kalikan dengan Q min 100. Kemudian 100 ini kita kalikan dengan P min 800. Nah, hasilnya seperti ini. Min 200 kurung buka Q min 100 sama dengan 100 kurung buka P min 800. Setelah itu kita kalikan satu persatu. Min 200 kali Q hasilnya adalah min 200 Q. Min 200 kali min 100 hasilnya adalah plus 20.000. Kita selesaikan sisi yang sebelahnya sama dengan 100 kali P hasilnya adalah 100 P. 100 kali min 800 hasilnya adalah min 80.000. Kemudian kita kumpulkan yang sama. Nah, ini 20.000 dengan min 80.000 ini kan sama ya. Nah, ini kita kumpulkan. Hasilnya menjadi min 200 Q sama dengan
100P min 80.000 sama dengan yang ini. Min 20.000. Min 20.000 ini dapat dari mana? Dari ini, dipindah ruaskan. Jadi 20.000 ini dipindah ruaskan ke sini. Maka dia akan berubah menjadi negatif. Karena di sini positif, ketika dipindah ruaskan dia akan menjadi negatif. Kemudian kita selesaikan dulu yang min 80.000 dengan min 20.000 itu. Hasilnya menjadi min 200Q sama dengan 100P min 100.000. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, agar mendapatkan hasil Q di depan, maka min 200 ini kita bagikan ke sini. Nah, seperti ini. Q sama dengan 100P min 100.000 dibagi min 200. Min 200 ini tadi dipindah ruaskan. Jadi kalau di sini dia dikali, ini kan min 200 kali Q ya. Ketika di sini dikali, maka ketika dipindah ruaskan dia menjadi dibagi. Menjadi pembagian. Nah, ini dibagi min 200. Min 200-nya pindah ke sini. Maka hasilnya menjadi 100 dibagi min 200, hasilnya adalah min setengah P. Min 100 dibagi min 200, min dibagi min hasilnya positif ya, positif 500. Nah, inilah fungsi permintaan. Maka jawaban untuk A adalah Q sama dengan min setengah P ditambah 500. Selanjutnya yaitu menentukan besar elastisitasnya ya. Nah, untuk mencari besar elastisitasnya kita menggunakan rumus delta Q dibagi delta P kali P per Q. Nah, P per Q ini kalian harus konsisten ya. Kalau misalnya P-nya di sini kalian menggunakan P1, maka di bawahnya ini juga harus menggunakan Q1. Tetapi bila di atas ini kalian menggunakan P2, maka di bawah ini juga menggunakan Q2. Hasilnya nanti akan sama. Jadi yang penting konsisten aja. Kalau di atas P1 berarti di sini juga harus Q1. Nah, kita cek tadi ya. Dari soal itu kan tadi P1-nya 800 dan P2-nya 600. Maka selisih dari 800 dan 600 maka akan ketemu delta P-nya adalah 200. Kemudian tadi di soal Q1 adalah 100, Q2-nya 200, maka selisih dari Q2-nya adalah 100 selisihnya. Tinggal kita selisihkan. Setelah ketemu seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus ini. Delta Q, berarti 100 ini ya, 100 per delta P 200. Kali ini saya pakai P1 dulu ya, kita pakai P1 per Q1. Nah, maka seperti ini. 100 per 200 kali 800 per 100. Kalau soal seperti ini tinggal dikalikan aja ya. 100 kali 800 dibagi 200 kali 100. Hasilnya akan seperti ini. 100 kali 800 hasilnya 80.000. 200 kali 100 hasilnya 20.000. Maka ketemu elastisitas permintaannya sebesar 4. Hasil dari 80.000 dibagi 20.000. Hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah elastisitas dari bolpen tadi. B sudah terjawab, kita ke C. Termasuk jenis elastisitas permintaan apa dan kemudian terjemahkan. Nah, karena hasil elastisitasnya ini lebih dari 1, 4 itu lebih dari 1 ya, maka bolpen itu termasuk jenis barang yang elastis. Nah, terjemahannya adalah setiap kenaikan harga bolpen sebanyak 1% naik ya, maka akan menyebabkan penurunan jumlah bolpen yang diminta sebesar 4%. Nah, jadi ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Ataupun boleh saja kalian tafsirkan, setiap penurunan harga bolpen sebanyak 1% akan menyebabkan kenaikan jumlah bolpen yang diminta sebesar 4%. Jadi penafsirannya adalah setiap perubahan harga 1% akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 4%.
Nah, kalian tinggal mengimplementasikannya ke dalam hukum permintaan. Ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Ketika harga turun, jumlah barang yang diminta naik. Seperti itu ya guys. Selanjutnya kita menggambar kurva permintaannya ya guys. Nah, untuk menggambar kurva permintaan ini caranya adalah dengan menentukan titik potong pada sumbu P dan titik potong juga pada sumbu Q. Nah, maksudnya titik potong itu adalah untuk membuat kurva kita membutuhkan sumbu P, ini adalah sumbu P yang garis vertikal ini, dan kita membutuhkan sumbu Q. Nah, garis horizontal ini. Bentuk kurva permintaan itu kan miring dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti ini nanti kurang lebih. Nah, biar terbentuk seperti ini, maka harus memotong nih. Memotong di salah satu sumbu P dan memotong di salah satu sumbu Q. Nah, biar memotong di sumbu P, maka syaratnya adalah Q harus sama dengan 0. Nah, tadi pada jawaban soal A kan sudah ketemu ya fungsinya Q sama dengan min setengah P ditambah 500. Nah, Q ini kita buat menjadi 0. Maka persamaannya menjadi 0 sama dengan min setengah P ditambah 500. Nah, kalau sudah seperti ini, min setengah P ini bisa kita pindah ruaskan ke sini karena ini 0 ya. Jadi ini bisa kita pindah ruaskan. Nah, ketika kita pindah ruaskan, maka dia akan berubah. Karena ini min, maka ketika kita pindah ruaskan akan menjadi positif. Maka persamaannya menjadi setengah P sama dengan 500. Nah, setengah ini bisa kita pindahkan lagi, pindah ruaskan lagi agar ketemu P-nya ini aja. Ketika setengah ini kita pindah ruaskan, di sini kan dia perkalian. Maka ketika kita pindahkan, maka dia akan menjadi pembagian. Maka akhirnya menjadi P sama dengan 500 dibagi setengah. 500 dibagi setengah itu kan sama dengan 500 dikali 2 ya guys. Maka akan ketemu P sama dengan 1000. Nah, oleh karena itu titik koordinatnya adalah 0,1000. 0 itu adalah Q, jadi nanti Q-nya itu 0 dan P-nya itu 1000. Nah, titik koordinat itu Q, P kalau dalam ekonomi. Kalau dalam matematika kan X, Y ya. Kalau dalam ekonomi itu Q, P. Jadi Q-nya 0, P-nya 1000. Nah, kita tentukan dulu rentangnya pada P. Nah, ini rentang pada P saya buat 1000 dan 2000. Ketika Q-nya 0, ini Q-nya 0 berarti di sini titik 0 Q, P-nya 1000. Nah, P 1000 di sini. Nah, berarti titik koordinatnya ketemu di sini. Ini adalah titik koordinat memotong sumbu P. Langkah selanjutnya adalah kita membuat titik potong untuk sumbu Q. Maka syaratnya ketika kita menentukan titik potong di daerah sini, maka P-nya harus 0. Nah, persamaannya masih sama seperti tadi. Q sama dengan min setengah P ditambah 500. P-nya kita buat menjadi 0. Ketika 0 kali min setengah, maka hasilnya 0. Sehingga Q sama dengan 0 ditambah 500. Maka Q hasilnya 500. Sehingga ketemu titik koordinatnya adalah 500,0. 500 itu Q, 0 itu P. Nah, sekarang kita buat dulu rentangnya pada garis Q ini. Saya buat menjadi jarak 100 ya, ratusan aja. Nah, Q-nya 500, Q-nya 500 di sini. P-nya 0, P-nya 0 berarti akan ketemu titiknya di sini. Nah, di sini kita beri tanda ini titik koordinatnya. Kemudian kita tarik garis. Nah, seperti ini adalah garis permintaan
Q sama dengan min setengah P ditambah 500. Seperti itu ya guys. Kita masuk ke soal tipe 2 ya guys. Soalnya adalah diketahui fungsi permintaan gula adalah QD sama dengan 32.000 min 3P. Tentukanlah A, kuantitas atau jumlah barang yang diminta jika harga gula sebesar Rp10.000. B, tentukan besar dan jenis elastisitas permintaannya. Nah, untuk soal-soal seperti ini yang sudah diketahui fungsi permintaannya dan sudah diketahui salah satu komponen dari fungsi permintaan, ini udah diketahui harganya. Harga itu kan price ya, P. Kita tulis di sini, P-nya 10.000, maka tinggal masukkan aja 10.000 ke sini. Ke P ini tinggal kita masukkan. Maka fungsi permintaan ini menjadi 32.000 dikurangi kurung buka 3 kali 10.000. Nah, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ini. QD sama dengan 32.000 dikurangi 30.000. Maka akan ketemu quantity of demand-nya sebesar 2.000. Jadi, ketika harga gula sebesar Rp10.000, jumlah gula yang diminta sebanyak 2.000 buah. Nah, ini adalah jawaban untuk A. Selanjutnya kita akan bahas yang B ini. Nah, untuk soal B ini kan kita menentukan besarnya elastisitas permintaannya ya guys. Untuk menghitung elastisitas permintaan itu kan ada dua cara, ada dua rumus nih. Untuk menentukan rumus yang mana yang paling cocok digunakan untuk tipe soal seperti ini, kita harus mengidentifikasi data-data yang sudah diketahui. Nah, tadi pada soal kita sudah mengetahui bahwa fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 32.000 dikurangi 3P. Dan harga barang sebesar 10.000. Serta pada jawaban dari soal A tadi diketahui bahwa Q kuantitinya sebesar 2.000. Nah, hanya data ini saja yang kita miliki. Tidak ada data P2 dan Q2. Oleh karena itu, rumus yang paling cocok kita gunakan adalah rumus yang sebelah kiri. Kita harus menentukan turunan dari fungsi ini, fungsi permintaan ini. Saya beranggapan kalian sudah bisa atau sudah mengetahui cara untuk membuat turunannya ya guys. Nah, turunan dari fungsi permintaan ini adalah min 3. Nah, karena dalam elastisitas itu tanda negatif ditiadakan, maka turunannya menjadi 3. Kenapa kok ditiadakan? Karena tanda minus ini dianggap hanya sebagai pernyataan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang itu selalu berbanding terbalik. Jadi tanda negatif itu menyatakan hubungan yang berlawanan arah. Ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Nah, hanya menandakan itu saja sehingga ketika penghitungannya tanda negatif itu ditiadakan. Maka kita masukkan ini ke dalam rumus ini ya, maka turunannya 3 kali P dibagi Q. Maka akan menjadi seperti ini. 3 kali 10.000 dibagi 2.000. Dari sini ya, P-nya 10.000, Q-nya 2.000. Maka kita kalikan, elastisitasnya menjadi 30.000 dibagi 2.000, maka akan ketemu 15. Jadi seperti ini, ketemu elastisitas permintaannya sebesar 15. Guys, kalau kalian merasa aku kurang pinter nih, atau nggak tahu bagaimana cara menghitung turunannya, nah kalian bisa menggunakan rumus yang ini pula, tapi dengan cara estimasi perubahan harga kedua. Perubahan harganya saja ya guys, tadi kan sudah diketahui nih bahwa P1-nya 10.000 dan Q1-nya 2.000. Nah, berarti dikira-kira aja nih bagaimana jika P2-nya 8.000. Nah, ini saya ngarang aja, P2-nya 8.000. Namanya juga estimasi ya. Tetapi guys, Q2-nya nggak boleh ngarang. Nah, itu
angka 8.000 ini kamu masukkan ke persamaan ini agar nanti ketemu Q2. Kita tulis ulang persamaannya di sini. Q2 sama dengan 32.000 dikurangi 3P, P-nya kita ganti dengan P2, maka akan menjadi 32.000 dikurangi kurung buka 3 kali 8.000, maka Q2 sama dengan 32.000 dikurangi 24.000, maka akan ketemu Q2 sama dengan 8.000. Nah, Q2 ini adalah Q2. Nah, setelah ini udah ketemu Q2, udah ada P2, udah ada P1, udah ada Q1, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Tapi kita harus cari dulu nih selisihnya. Selisih P1 di sini dan P2 di sini 10.000 dan 8.000, selisihnya adalah ketemu 2.000. Nah, sekarang kita cari selisih Q. Q1-nya 2.000, Q2-nya 8.000. Nah, ketemu selisihnya adalah 6.000. Setelah itu baru kita masukkan ke sini. Maka menjadi ED sama dengan 6.000 dibagi 2.000 kali 10.000 dibagi 2.000. Ini saya pakai data P1 dan Q1 ya. Kalau udah seperti ini kalian tahu ya proses selanjutnya. Tadi di soal sebelumnya kan sudah kita bahas. Maka ED akan menjadi 60 juta dibagi 4 juta. Dan hasilnya adalah 15. Maka sama ya antara menggunakan rumus ini dan rumus yang pertama tadi. Hasilnya sama. Karena hasilnya adalah sebesar 15, maka gula itu termasuk barang yang elastis. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang tipe 3. Guys, agar kalian lebih semangat untuk menonton video ini, kita tepuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi. Nah, biasanya pada soal tipe 3 ini kalian akan disajikan data seperti ini. Ada data harga, anggaplah ini P1 dan ini P2, kemudian ada daftar permintaan. Ini anggaplah Q1 dan ini adalah Q2. Nah, soalnya seperti ini. Dari data ini kalian diminta untuk mencari elastisitas permintaannya, kemudian menggambar kurvanya, kemudian menentukan jenis elastisitas dan penafsirannya. Nah, kita selesaikan yang pertama ini dulu ya. Karena kita sudah tahu data P1 dan P2-nya, maka kita tinggal nyari selisihnya. Selisih dari 600 dan 800, maka ketemu selisih P-nya 200. Kemudian data Q1 dan Q2-nya kita juga tinggal nyari selisihnya. Selisih dari 300 dan 200 itu adalah 100. Nah, kalau sudah ketemu data seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Maka elastisitas permintaannya menjadi 100 dibagi 200 kali 600 dibagi 300. 100 ini dari sini. Nah, dari ini. Kemudian 200 ini dari sini. Kemudian yang ini P dibagi Q ini 600 dibagi 300. Ini saya ambilkan dari data P1 dan Q1. Kalau kalian mau menggunakan P2 dan Q2, 800 dibagi 200 itu pun nggak apa-apa. Nanti hasilnya pasti sama. Setelah kita masukkan seperti ini, kita kalikan. Yang atas dikali dengan atas, yang bawah dikali dengan bawah. Maka hasilnya akan menjadi elastisitas permintaan sama dengan 60.000 dibagi 60.000, maka hasilnya adalah 1. Jadi ini ketemu jawaban yang A. Elastisitas permintaannya sebesar 1. Setelah itu kita menggambar kurvanya. Nah, ketika kita sudah punya data seperti ini, ada data P1, P2, Q1, Q2, untuk membuat gambar kurvanya lebih mudah. Tidak perlu mencari titik potongnya. Kita tinggal menentukan titik koordinatnya saja. Kita buat dulu sumbu P maupun sumbu Q, juga buat rentangnya dulu. Kita tentukan titik koordinat yang pertama.
ketika P1 600, berarti di sini ya, Q1-nya adalah 300. 300 itu mungkin di sini ya. Nah, ini adalah ketemu titik A. Saya beri nama titik A. Kemudian ketika P-nya 800, P-nya 800 itu di sini. Q-nya 200. Q 200 itu di sini. Kita tarik ke atas, maka ketemu ini adalah titik B. Nah, setelah itu tinggal ditarik garis aja seperti ini, ditarik garis. Nah, maka inilah yang namanya kurva permintaan dari soal ini. Jadi tidak perlu mencari titik potong. Kalau kalian mau melanjutkan ini sampai memotong ini pun nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, menentukan jenis elastisitasnya dan penafsirannya. Ini tugas kalian guys. Kerjakan yang C ini di kolom komentar. Dari soal ini, ketika ketemu elastisitasnya sebesar 1, ini adalah termasuk jenis elastisitas apa? Dan tulis pula penafsirannya. Guys, jangan lupa ketika kalian menulis di kolom komentar, beri nama, kelas, dan sekolahan kalian ya, biar guru kalian lebih mudah untuk menilai jawaban kalian. Oke guys? Guys, kalau kalian sudah paham dengan materi yang saya berikan hari ini, saya sarankan kalian untuk menyimak materi saya selanjutnya, yaitu terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, bagian ketiga yaitu tentang penawaran. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.